Oke, kita mulai ya. Oke, materi kali ini adalah strategi intraday trading pakai Fibonacci Tools. Tepatnya sih pakai Fibonacci Retracement. Sebenarnya ini adalah strategi yang sering kita bahas waktu live trade pagi maupun siang di hari-hari bursa ya. Jadi harusnya udah nggak asing. Ini di remind aja dan eh, apa ya konsep strateginya sebenarnya seperti apa. Nah, kayak gitulah kira-kira. Sebelumnya buat yang belum kenal atau mungkin baru join, baru pertama kali ikut Bimbel Cuan Community. Nama saya Evan, saya sehari-hari ngantor di kantor Cuan Community dan Cuan Community itu adalah bagian dari Pintraku Sekuritas. Kantornya ada di Jakarta Barat di komplek apartemen Centro City Residence gitu. Jadi buat yang domisili di sono atau pengen mampir-mampir pas lagi ke Jakarta gitu, boleh. Janjian dulu juga boleh. Di grup Telegram ada bisa japri atau di situ juga nomor saya ada WhatsAppnya juga. Jadi ya bisalah japri-japri dulu kalau misalnya mau ke sono. Nah, buat yang belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, boleh install aplikasi Profits Anywhere dulu di handphone, kemudian klik di sebelah kanan bawah ada tombol daftar nih kecil. Nanti waktu isi-isi formnya bagian kode ID isi aja 3355 dan sisanya maksudnya bukan sisanya tapi kolom kode referral dikosongin nggak apa-apa atau scan barcode ini otomatis akan kegiring ke kode ID 3355. Maksudnya biar kami bisa bantuin kalau ada yang perlu dibantu. Bisa bantuin sampai tuntas gitu maksudnya. Gitu ya. Karena yang register di eh, Profit lewat kode ID 3355 berarti under Cuan Community dan Cuan Community bisa bantu kalau misalnya ada sesuatu bisa bantu sampai tuntas kurang lebih kayak gitulah. Pagi Bu, selamat datang. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung ke materi. Asli materinya cuman dikit banget. Kita akan bahas dari candlesticknya dulu nih. Candlestick itu pasti pada familiar lah ya. Candlestick secara umum komponen yang membentuk satu candle itu ada dua yaitu body dan shadow. Real body ini real bodinya, ini shadownya. Ya, ada real body, ada shadow. Ini real body, ini shadownya. Shadow bisa atas bawah, bisa atas aja, bisa bawah aja, atau bisa tanpa shadow sama sekali. Real body juga bisa nggak ada kalau misalnya harga open sama dengan harga close. Nah, ini harga open, ini harga close. Kalau close-nya di posisi di atas harga open berarti itu candle bullish. Kalau close-nya ada di bawah harga pembukaan, harga open berarti itu candle bearish. Kemudian candle bullish itu juga punya cerita masing-masing ya. Nggak semua candle bullish itu tanda kutip sifatnya bullish yang bagus gitulah kurang lebih. Ada candle bullish yang dia nggak punya shadow sama sekali ya. Itu lebih bullish dibandingkan dengan candle bullish yang shadow atasnya sangat panjang. Bodinya cuman sebagian kecil aja dibandingkan dengan keseluruhan candlenya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau diurutin dari ini ada 10 sampel bentuk candle dari yang paling kiri ke paling kanan. Yang paling kiri itu lebih bullish dan makin ke kanan itu kurang bullish. Maksudnya seperti itu ya. Candle bearish pun sama. Candle bearish itu kan kalau harga penutupannya di bawah harga pembukaan. Nah, candle bearish itu nggak semuanya punya sifat yang bearish, cukup bearish atau ada yang malah jadi indikasi awal-awal tanda pembalikan dari si bearish itu sendiri kalau sebelumnya jadi bearish. Nah, jadi candle bearish yang nomor satu ini tanpa shadow full body itu jelas lebih bearish dibandingkan dengan candle bearish yang shadow panjangnya jauh lebih lebih panjang shadow bawahnya ya. Maksud saya shadow bawahnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan bodinya atau bahkan dibandingkan dengan keseluruhan bentuk candle ini shadow bawahnya sangat mendominasi. Nah, kalau yang model kayak gini itu
sifat bullish-nya lebih dominan karena ya di sini saya mau ngajak kita nggak perlu ngafalin bentuk-bentuk candle. Eh, suara hilang. Masa? Cek, 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 cek. Dah, bentar. Jadi saya mau ngajak di sini saya mau ngajak kita nggak ngafalin bentuk candlenya, entah itu Marubozu, Shooting Star, atau Hammer atau apapun itu. Tapi saya mau ngajak kita pahami psikologis yang kebentuk di dalam satu candle itu. Misal ini ada candle bearish, berarti kalau candle bearish dia awalnya buka di sini, kemudian turun tanpa ada naiknya kan, karena nggak ada shadow atasnya, sampai berhasil tutup di bawah sini. Berarti tekanan seller itu kuat banget sampai si buyernya nggak sanggup ngelawan. Anggap aja kayak gitu ya, ceritanya kayak gitu. Dibandingkan dengan yang ini nih, open di sini, emang nggak setelah pembukaan dia nggak ada perlawanan dari buyer karena nggak ada shadow atas. Kemudian seller langsung mendominasi sempat sampai sini karena ini adalah harga terendah. Baru di sini si buyernya nongol. Dia ngelawan, ngelawan, ngelawan. Memang nggak sempat ngelawan sampai tuntas balik ke harga open, tapi setidaknya berhasil bikin harga tutup dekat dengan harga pembukaan dan jauh dibandingkan harga terbawahnya. Si buyernya ini kasih ibaratnya tuh mau ngomong, gua ada loh, gua bisa ngelawan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi saya mau ngajak kita lihat psikologi si candlenya. Ya, candle nomor 3 ini nih misalnya. Open di bawah, sempat naik tuh. Bayarnya sempat naik yang beginian. Wah, gua kuat gitu sih kata si buyer. Bahkan sampai atas, malah sampai apa namanya? Ketika sampai atas, baru si sellernya nongol, dia ngelawan, sampai sampai berhasil melawan tuntas balik ke harga pembukaan bahkan berhasil tutup di bawah harga pembukaannya. Kalau candle kayak ini jelas ini sellernya dominan sekali. Bayarnya berhasil dikalahin sampai balik atau ya balik dan tutup lebih bawah dibandingkan dengan harga pembukaan. Nah, kalau ketemu kayak gini apalagi di atas itu adalah tanda hati-hati apalagi volumenya gede. Maksud saya mau ngajak Bapak Ibu yang datang di sini sekarang buat eh, kita lihat psikologis yang kebentuk dalam satu candle itu. Itu ya. Kemudian strateginya gimana? Konsep strateginya adalah karena di saham ini kita terutama retail ya baru baru bisa dapat cuan kalau kita berhasil jualan di harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Maka konsepnya kita cari candle bullish, kemudian sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, kalau sebisa mungkin itu konteksnya kita yang mengusahakan. Tapi candle bullish itu nantinya nggak boleh jadi candle-candle yang sifatnya lebih bearish. Jadi kalau ini kan candle bullish ya, atau kurang bullish. Ini kan candle bullish ya. Candle bullish misalnya ketemu candle bullish nomor satu nih. Nah, berarti kan, oh ini bullish, optimis gitu kan. Kasih sinyal buy dong ke kita. Nah, ini ini kasih sinyal buy ke kita sampai candle ini berubah jadi candle bullish yang ada sifat bearishnya, yang ada sifat kurang bearish sampai bearish, kurang bullish sampai bearish gitu maksud saya. Oke ya, langsung contoh. Jadi saya kasih contoh di sini lah. Contohnya saham apa ya? Yata paling nempel nih Yata di otak. Ada di order book tadi soalnya. Oke, Yata. Oh, hari ini ada mock trading dia. Oh ya udahlah. Kita oh ini weekly. Weekly daily aja. Oke ya. Pasti sepakat kalau candle tanggal 6 Agustus itu adalah candle bullish. Oke ya. Sepakat dong, candle bullish. Kenapa dibilang candle bullish? Karena dia buka di bawah.
open di sini, tutup di sini. Oke, terus kita cek lagi sifat bullish-nya kayak gimana. Ada shadow-nya nggak? Ada. Shadow bawah ada, shadow atas ada. Dominan nggak shadow-nya? Ternyata enggak dibandingkan dengan body candle-nya. Berarti oke lah ini sifat bullish-nya mantep. Katakanlah kayak gitu ya. Kemudian kalau udah kayak gini kayak gimana? Berarti ini kita bisa tuh incer untuk dibeli untuk jadi strategi trading. Belinya di mana? Pertanyaan selanjutnya kan kayak gitu. Pertanyaan belinya di mana? Gampang-gampangnya, anggap aja ini adalah range-nya. Kita akan ambil range terbawah sampai harga penutupan. Oke, kenapa? Kenapa terbawah sampai harga penutupan? Karena ketika dia sempat turun kemudian membal lagi, disitulah mulai ada buyer yang lawan. Oke ya. Kemudian kenapa nggak sampai harga puncak? Dan kenapa cuma sampai harga penutupan? Karena di harga penutupan itu adalah batas di sesi perdagangan hari itu si buyer sanggup bertahan. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Maka kita akan cari area-area setengah atau 60% dari range yang tadi dibahas. Jadi range-nya adalah dari terbawah sini nih sampai yang paling harga penutupan. Oke ya, kurang tebel ya. Nah, situ ya. Range-nya adalah di sini, kotak, kotak-kotak. Nah, di dalam kotak ini adalah range-nya. Pertanyaannya, setelah ketemu range ini, belinya di mana? Belinya di tengah-tengah atau 60% dari atas ya. Setelah koreksi 60% dari atas, dari puncak range-nya ke bawah. Cara gampangnya ngukur kayak gitu ya pakai tools Fibonacci retracement. Ya kita tinggal tarik aja kayak gini nih. Ini ya, kita tinggal tarik aja. Setengahnya di mana? Setengahnya ada di 105. 60%-nya di mana? Sekitar 103. Berarti sebenarnya 30-an persen itu boleh, nggak masalah. Tapi tinggal diatur aja sih ya kalau itu ya. Kalau level dari Fibonya berarti 38,2 setengah sama 61,8. Tiga level itu bisa diincar jadi area beli. Oke. Nah, setengahnya di mana? 105. Low kemarin berapa? Low kemarin adalah low kemarin adalah 106. Oke, nggak dijemput 106 ya. Bener ya. Oh, low kemarin 106. Setengah apa? Setengahnya 106 nih kalau titiknya kita pasin. Hmm, titiknya dipasin. Salah. Nah, gini ya. Titiknya dipasin, setengahnya ada di 106 dan low kemarin 106. Yang saya nggak tahu kalau misalnya ngantri di situ persis dapat barang atau nggak. Mungkin nggak karena kemarin kalau nggak salah ingat saya lihat yang di 106 frekuensi tradingnya cuma dikit gitu ya. Jadi area belinya kasih aja range satu papan di atas dan bawahnya gitu lah untuk memperbesar peluang dapat barangnya. Oke. Pertanyaan kedua adalah jualannya di berapa? Sebenarnya gampang. Kalau dapatnya di 60%-an, targetnya 38 sampai 23. Ya. Tapi kalau dapatnya di 50 ya targetnya 23. Nah, kemudian kalau nggak nyampe target kayak gimana? Kalau nggak nyampe target, karena ini konsepnya adalah intraday, ya sebisa mungkin hari itu kelak. Entah itu cuma naik seberapa terus langsung jual nggak nyampe target pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting adalah ketika dia tutup di bawah setengah range, itu exit gitu ya. Kenapa exit? Karena kalau kita gabungin, misal ya, kemarin si IATA tutup 105, 104 itulah, atau bahkan 103. Kalau cuma shadow doang nggak masalah, makanya ngantrinya itu kalau kalau lihat level Fibo-nya di 038, 05, atau 0618. Ya, shadow doang sih nggak masalah. Tapi kalau sampai tutup misalnya 103 nih, berarti berarti ada candle yang hari Jumat itu kan
bikin candle merah, open di sini, terus tutup di sini gitu ya. Hmm, merah. Nah, berarti kan gini nih. Oke. Berarti candle kalau dua candle ini digabungin akan jadi candle yang open di bawah, sempat naik ke atas, terus closing di 103. Maka sempat turun ke 91 juga. Maka candlenya akan jadi candle yang masih hijau, tapi akan bikin candle yang ini bodinya segini ya. Ada shadow bawah dikit, shadow atasnya panjang. Oke. Nah, sifat candle ini meskipun candle bullish adalah kurang bearish atau bahkan bearishnya mulai masuk atau mulai coba mendominasi. Dibandingkan dengan keseluruhan bentuk candlenya, candle seperti ini meskipun close di atas open, tapi tekanan sellernya itu cukup gede. Makanya strategi intraday-nya adalah ya exit kalau tutupan di setengah dari range yang udah kebentuk. Clear ya? Gampang. Strateginya gampang banget. Ini nih contoh di sini misalnya. Di yang ingat ini strategi intraday dan sebenarnya bisa di-apply di time frame yang lebih gede juga. Misalnya cari area, cari range di weekly, cari areanya juga pakai weekly, ketemu areanya di-combine dengan support resistance di daily untuk nge-swing yang untuk strategi trading yang lebih lama dari intraday gitulah. Clear all drawings. Oke. Kemudian, nah, contohnya yang ini nih, tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus, range-nya kan udah ketemu nih ya. Range-nya ketemu kan di bawah sini. Kotakin aja lah ya. Nah, ini range-nya. Oke, ini range-nya. Terus kita cari area belinya. Sini. Oke. Kemudian berarti setengahnya ada di 85. 85 disamperin low di situ. Waktu itu di 84. Jadi mestinya dapat kalau ngantri di 85. Dan naik tutup di 90. Ya ada cuannya kan ya. Simple, strateginya gampang. Kalau tutup di 85 ke bawah, maka misal ya, misal candle yang tanggal 3 dan tanggal 4 ini nih. Ternyata candle tanggal 4-nya tutup di 83 atau 84 lah. Maka dua candle yang kebentuk ini akan jadi pola bearish reversal, yaitu dark cloud cover, ya kan? Dan kalau kita lihat psikologis candlenya juga, meskipun masih sama-sama candle bullish, jadi kalau dua candle ini digabungin ya, jadi akan jadi candle open di bawah sini nih, naik di sampai sini doang, sempat turun kan, tapi ya sempat turun ke sini, kemudian sempat naik shadownya sampai sini. Nah, sifatnya udah enggak, udah bukan candle bullish yang punya sifat bullishnya kental lagi, lebih dominansi bearishnya atau mungkin sebulis-bulisnya jadi indecision gitu. Dan kalau strategi intraday, ingat ya, eh, indecision itu kan nggak tentu nih arah, ibaratnya tuh kalau misalnya bearish ya, ya negatif ya pesimis ya turun gitu kan, bullish optimis naik. Nah kalau indecision itu kan uncertainty atau nggak tentu. Kalau bearish atau bullish itu resikonya kita bisa hitung, kita bisa ukur turun, berarti oke kita minggir. Terus kalau misalnya bullish, oke kita cari eh, posisi beli. Kemudian kalau indecision itu lebih parah, lebih susah. Kenapa? Karena resikonya jadi lebih susah diukur. Makanya kalau strategi intraday, indecision pun exit dulu nggak apa-apa. Jadi maksud saya adalah mau bilang kalau ini tutup di bawah 85 gitu, ya udah exit dulu. Daripada nanti jadi malah tambah eh, nyangkut. Sebenarnya strategi ini
bisa jadi strategi yang anti nyangkut. Kuncinya adalah mau jualan. Repot tuh kalau nggak mau jualan. Itu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komen. Terus, gimana cari sahamnya yang bisa kita apply pakai strategi ini? Jawabannya, semua saham yang ada di dalam watchlist Bapak Ibu bisa di-apply pakai strategi ini. Karena ini adalah strategi intraday. Betul, jual dan beli di hari yang sama. Bisa nggak untuk strategi atau time frame yang lebih gede? Jawabannya bisa. Tinggal di-apply aja cara yang sama di time frame weekly, areanya ketemu, geser ke daily lagi, combine dengan area support resistance, ketemunya di mana, nah di situ ngantrinya. Sesimpel itu sebenarnya. Tinggal kita mau jalanin strateginya. Jalanin strategi itu berarti udah bikin entry plan, juga bikin exit plan. Nah, oke, sekarang contoh cara cari sahamnya sekalian. Screeningnya pakai TradingView misalnya ya. Oh, ini ada yang belum hapus ya. Oke. Screeningnya pakai TradingView. Setelah buka tradingview.com di browser masing-masing, arahin kursor ke bagian produk, ke menu produk, scroll agak ke bawah, bagian screener, yang atas ya, dari produk agak ke bawah ini kan, screener, pilih yang stocks. Nah, ini akan kebuka screener di TradingView kayak gini. Screenernya gampang, mau cuman pakai satu parameter yaitu moving average, ditambahin volume ya, biar nggak terlalu nyampah hasilnya. Maksudnya itu yang terlalu kecil-kecil banget biar nggak, yang terlalu nggak liquid biar nggak kesaring gitu lah. Misal saya cuma mau cari yang harganya itu atau candlenya di atas atau close-nya di atas MA20. Ini exponential moving average. Oke lah ya. Mau pakai exponential, mau pakai simple moving average sama aja. Konsepnya sama. Misal cuma kayak gini nih, plus ditambahin volume. Ini satu hari ya. Volume satu hari itu di atas 5 M itu mio 5 juta lembar berarti. Satu hari. Jadi kalau satu hari itu nggak rame, ya dia nggak kesaring gitu. Atau ini kebanyakan buat saya masih mau kok kalau misalnya dia cuman dia nggak terlalu rame tapi saya bisa masuk, oke bisa dikecilin sampai 3 juta misalnya, 3 3 juta lembar per hari. Nah, otomatis di sini di bagian kolom simbol agak bawah dikit ya, ini ada angka 301 berarti dia sudah nampilin 301 saham yang udah dia saring dari keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya awal buka screener, Bapak Ibu cek tombol, cek di logo ini ya, marketnya ya, itu bukan Indonesia, tinggal diganti aja, klik aja sini, search aja, ini tinggal Indonesia, ini terus tinggal diklik, udah gitu. Ya, kemudian setelah ketemu, saya pribadi lebih suka mana nih? Market cap-nya saya urutin dari yang paling gede ke yang paling kecil. Tujuannya makin ke bawah kan makin sepi, makin nggak liquid ya biasanya ya. Jadi ya udah, biar nggak lama-lama aja. Meskipun 300 saham ketemunya, tapi mungkin sampai 100 atau 50 udah stop gitu ya. Nah, shortnya dari yang paling gede di scanning berarti ya. BCA normal. Kita lihat BCA. Klik kanan, open BBCA Super Chart. Atau mau ceknya di sini, boleh. Nih, cek BCA. Ini pakai aplikasi Profit, ngeceknya si BCA. BCA ternyata kemarin doji oke sih di atas MA 20 memang, tapi kalau ini kok MA-nya 9 ya. Saya ganti ya. Berarti BCA nggak masuk kriteria. Bukan nggak masuk kriteria ya. Jadi, tapi nggak bisa kita apply ke strategi yang kayak tadi. Lanjut, apalagi? Bank Rakyat, BRI. Wah, menarik nih BRI-nya. Oke ya. BRI gampang ini cari range-nya. Ada low, high sama dengan low, gitu kan? Candle-nya candle bullish. Ya udah tinggal tarik aja sih Fibo-nya.
tarik aja Fibonya biar tahu areanya di mana. Ini ya. Oke. Jadi untuk intraday berarti ingat ya, area belinya dari 38,250% dan 61,8 sebenarnya. Putus internet ya. Di sininya keputus. Nah, mana tadi? Oh, ada mock dia. Oke lah, nggak apa-apa. Gerak-gerak gini. Ya. Jadi kalau besok mau ngantri BRI di 3090, boleh nggak? Ya boleh. 3080 boleh. Oke, nggak apa-apa. 3070 nggak apa-apa. Tapi hati-hati, misal open di 3040, terus kemudian tutupan malah di 3070. Ini hati-hati kalau sampai kejadiannya kayak gitu, karena akan jadi pola-pola bearish reversal. Begitu ya. Kalau dari screennya bisa langsung dapat nggak itu di atas MA dan nggak usah cek satu-satu. Wih, nggak bisa gitu. Namanya teknikal. Kita screening ya harus dicek satu-satu. Kalau perspektif saya nggak bisa kayak gitu. Harus dicek satu-satu. Mana tahu kita dia kondisinya kayak gimana. Orang kita screening cuman cari nyuruh si TradingView cariin saya saham yang sekarang lagi ada di atas MA20 dan transaksi hariannya di atas 3 juta lembar saham dong. Gitu doang. Posisi apa namanya kondisi terkininya kan kita harus cek satu-satu. Gitu. Udah, itu doang strateginya. Gampang dan materinya habis. Mana tadi ya? Yang dihubungkan dengan weekly tadi, oke, kita coba ya. Si ini, misalnya, oke di inilah saham bank rakyat lah weekly. Kita tarik aja ini, range-nya di weekly, udah ketemu nih, ya kan? Ganti ke daily, benar kan? Ya tutup di atas ya kan kemarin. Ganti ke daily, sorry. Berarti range-nya segini. Berarti kalau kita mau ngomongin angkanya 38,2, 0,5% dan 61,8 ya. 3070, 3050 dan 3030. Mau dikotakin boleh. Kotakin lah dari 3000 berapa? 3030 kan berarti ya sampai sini. Oke. Kemudian mau tarik ke belakang boleh. Tujuannya biar tahu aja sih ini area apa gitu kan. Ya. Ternyata area tersebut juga adalah area yang kemarin sempat jadi resisten. Oke ya. Kemudian harga turun, naik direspon jadi resisten, anteng, dan di breakout kemarin. Maka masuk akal nggak kalau area yang tadi kita tandain dijadiin area beli? Masuk akal kan? Ya nggak? Itu caranya. Gampang ya. Bagian tersulit dari strategi ini sebenarnya strategi apapun adalah eksekusinya. Eksekusinya tersulit adalah jualan. Kuncinya di sini adalah harus mau jualan. Kalau nggak mau jualan pasti nyangkut. Kalau nggak mau jualan hampir pasti nyangkut. Syukur-syukur, syukur-syukur itu nggak kejual, nggak dijual dan lanjut ke atas. Makanya salah satu parameter screenernya adalah saya pilih candle apa namanya close-nya di atas MA20. Harapannya itu sudah uptrend dan lebih mudah kita ngikutinnya. Seperti itu. Kasih contoh satu lagi ya, oke, spill dari sini aja deh. AMMN oke ya. Kita buka AMMN. AMMN banyak yang incerin ini AMMN. Nah, ini nih. Kita buka AMMN dan ketemu mundur dikit ke tanggal 5 ya. Kan candle bullish nih. Volume juga oke lah ya. Meskipun bukan yang spike itu.
Oke, range-nya ketemu segini ya. Kemudian areanya kita bisa tandain itu, dan area belinya, aduh. Jadi area belinya adalah di 4360, 4350, 4330. Kalau saya pribadi lebih seneng memang area 0,5 dan 6, 1,8%-nya. Cuman konsep ini strateginya dari 0,38% itu jadi area beli. Oke ya. Anggap aja nih, anggap aja kebeli di 4350. Setelah itu harga tutup nih di tanggal 6 ya. Tutup di 4319. Oke. Merah kan? Nah, kenapa saya tadi bilang kalau tutupannya di bawah setengah atau bahkan lebih, itu exit dulu aja nggak apa-apa. Karena ini strategi intra di konsepnya. Karena dua candle ini nih jadi pola candle bearish reversal. Jadi pola candle dark cloud cover. Ya ya, kalau misalnya eh, apa namanya pernah dengar namanya dark cloud cover itu kan salah satu pola candle reversal. Kalau belum, nggak bisa di googling. Kemudian eksekusinya gimana? Pas closing hari ini mau exit nggak apa-apa, karena ini adalah berarti posisi kita itu adalah posisi yang tersesat. Waktu tadi beli dapat di 4350, kemudian tutup di berapa? 4320. Ya oke lah, salah 30 perak, exit dulu kan. Jadi nggak susah harusnya buat balikin, buat recovernya kan. Nah, misalnya aduh belum kejual nih, besoknya naik. Jangan mau di PHP dengan naiknya. Carilah atau ya carilah posisi atau naiknya ini jadiin sebagai eh, sinyal atau kesempatan untuk sell on strength. Jadi kesempatan untuk jualan. Syukur-syukur balik ke harga modal plus BEPV-nya ya udah jual gitu. Kenapa? Karena selama pola ini belum dibatalin, maka sinyal bearish reversalnya masih ada. Entah itu turun cuma ngetes 4260 atau 4300 doang, atau malah mau nutup gap ini nih, misalnya ya 4160, itu bisa jadi. Meskipun kalau kita lihat dari swingnya, uptrendnya belum selesai selama dia nggak turun ke bawah 3810. Tapi karena konteksnya adalah intraday, kita akan menghindari sebisa mungkin jadi investor kecelakaan. Maka kalau salah ya salah exit. Gitu. Jadi strategi ini bukan strategi yang holy grail, ada salahnya dan bukan salah sih, ada gagalnya. Kuncinya adalah mau jualan. Begitu, udah selesai. Tinggal dilatih, dicari satu persatu. Karena kalau nggak latihan ya sama aja. Semua strategi-strategi yang eh, paling kompleks pun kalau nggak dilatih, sense of market kita nggak akan terlatih. Jadi ya kita nggak nggak bisa satset eksekusinya nanti dan percuma. Gitulah. Oke, 30 menit kurang lebih pas berarti. Sesuai rencana. Karena memang materinya nggak banyak, strateginya simple banget. Tinggal mau eksekusi atau enggak. Itu doang. Oke ya. Nah, hari ini yang datang ada berapa? Banyak. 19. Oke lah. Oke ya, kalau gitu ini recordingnya saya stop dulu.